Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus guru urang sadayana Abuya Mama Gufron yang sudah mengajarkan kita tentang agama dan wawasan kebangsaan. Bahkan beliau ini juga mengajarkan kita tentang apa itu arti hidup. Di sisi lain beliau juga selalu mengajarkan kepada kita tentang nahdlatus tsaqafah wal hadarah. Apa nahdlatus tsaqafah wal hadarah? Yakni kebangkitannya tradisi peradaban. Ini salah satu bukti pada malam hari ini para santri rame-rame mengikuti acara pawai obor memperingati 1 Muharram sekaligus syura kalau istilah Jawa ya. Artinya kalau ingin menakar kesesatan pondok unik angel, gak bisa. Saya sudah menjelaskan kepada media manapun saya sampaikan, pondok pesantren unik itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kurang apa? Masih mau disebut sesat? Betul, kita sesat berada dalam kebenaran. Begitulah, santai saja. Bahkan ada juga yang bertanya kepada saya di unik ini, sebenarnya ajarannya kitab apa? Saya jawab di pesantren unik ini karena walaupun begini-begini juga ya, saya ini ya kepala dinia. Di pesantren unik diajarkan dari 14 fan ilmu kitab kuning. Bahkan pada saat ini lagi rame-ramenya metode cepat untuk belajar baca kitab dengan berbagai metode, ada amsilati dan lain sebagainya. Di pondok unik alhamdulillah masih bertahan mengkaji dari jurumiyah dan awamil. Apakah masih mau dikatakan sesat? Iya, kita sesat, berada dalam pendidikan yang benar sesuai pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Jadi kalau kita memahami perjalanan pondok pesantren unik nih, saya cerita sedikit sebelum, karena pada malam hari ini saya ingin membuka salah satu kitab dari kitab Tanbihul Ghafilin mengenai tentang fadilah bulan Muharram atau Asyura. Pondok pesantren unik itu didirikan oleh Abuya Mama Gufron pada tanggal 9 Januari tahun 99 di Ampel, Surabaya. Walaupun pada mulanya pesantren unik ini belum ada lembaga pendidikan, masih jamaah, bahkan yang musafir itu dirawat dan seringkali sowan kepada Abuya, apalagi musafir yang mau melintas ke Madura. Waktu awal saya masuk di pesantren unik, ya ngapunten, rekomendasinya saya masuk sampai ke pondok pesantren unik ini bukan abal-abal. Banyak diantaranya kiai-kiai yang sepuh juga memberikan rekomendasi kepada saya pribadi khususnya untuk belajar kepada Abuya Mama Gufron. Ya nggak saya sebutin namanya, kalau pengen tahu ya monggo merene. Lalu pendidikan diniyah mulai berjalan itu di pesantren unik di awal dari 2004 sebenarnya. Ini cerita dari kawan-kawan lama karena kebetulan saya masuk itu di 2006 awal. Dan pendidikan itu pada waktu itu belum klasikal.
Jadi belum ada kelas-kelas seperti yang sekarang, masih acak-acakan pendidikan, yang namanya ini proses. Nah di 2005-2006 inilah baru memulai pendidikan secara klasikal, ada madrasah diniyahnya. Dan kemudian untuk tempat lembaga pendidikan, ini salah satu yang membuat saya takjub, karena di zaman sekarang ini gitu, pada tahun itu saya belum pernah menemukan ada pondok pesantren yang ngontrak. Karena saking banyaknya santri, kemudian tempat di Ampel itu memang untuk memperluas tanah agak sulit, maka beliau Abu Yamamah Ghufran itu ngontrak. Pertamanya ada satu rumah dulu, satu rumah dikontrak untuk tempat tinggal sekaligus tempat belajar mengajar para santri. Nah ini sampai akhirnya ada 2 kontrakan tuh sama Abuya itu, jadi nggak ada. Dan dari dulu kita ini sudah hilir mudik dengan Departemen Agama, dengan Kemenag yang ada di Surabaya. Bahkan dari Kemenag ketika mengadakan apa namanya sekolah ya, sekolah apa namanya SMP terbuka, bahkan saya sendiri itu pernah, yang salah satu saya disekolahkan sama Abuya di Surabaya itu ikut paket apa Pak, paket C ya, itu pertama saya Gus. Artinya sangat jauh ketika orang mau menakar, wah Unik ini sesat, ajarannya Mama Ghufran sesat. Sesat yang sebelah mana, tunjukin kesesatannya, kan begitu. Karena ini memang ada kesengajaan. Kalau menurut saya memang sengaja di framing, mereka gak punya bahan, apalagi menyangkut pautkan MUI dan lain sebagainya. Orang MUI kecamatan sudah kesini, bahkan kita ini andai kata dari kabupaten atau dari pusat juga datang, atau kita yang diundang, monggo. Karena selama saya ikut Abu Yamamah Ghufran itu tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari pendidikan Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Justru malah bersyukur saya ini wasilah dengan ikutnya Abu Yamamah Ghufran, akhirnya lebih mengenal apa itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sini praktek masalahnya, kita diajak bergaul dengan yang berbeda keimanan, artinya beda agama gitu. Bukan hanya slogan saja, mari kita eratkan lintas agama karena kita terbingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan slogan itu saja, tapi langsung praktek yang diajarkan oleh Abuya. Maka wajar kalau Abuya mendapatkan ikon Pancasila sebagai tokoh lintas iman, dan itu bukan abal-abal yang memberikannya BPIP. Ada juga, nah ya mungkin Pak bener Pak, bisa dia kebetulan itu. Nah ini begini nih, lihat nih, saya bacakan ya. Piagam penghargaan diberikan kepada Pondok Pesantren Unik Pancasila Malang sebagai penerima penghargaan ikon prestasi Pancasila tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada tanggal 10 November Jakarta, 10 November 2021. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi MAPHD. No. Bahkan ada juga orang yang menurut saya polongo Pak, polongo ya. Wah Pondok Unik ini berkamuflase dengan atas nama NKRI kita. Pondok Unik Pancasila NKRI dari dulu, bukan sekarang saja lagi rame-ramenya polemik nasab. Ketinggalan kamu mah. Dari dulu kita itu upacaranya dari dulu, bukan sekarang-sekarang Mas Bro. Bahkan bikin acara nih sebelum rame-rame, setiap acara tabligh akbar orang-orang sekarang menyanyikan Indonesia Raya, bawa bendera merah putih. Kita ini di tahun 2011 2012 belum rame-ramenya masalah YouTube, itu sudah keliling sama santri bis-bisan di daerah sampai ke Lampung, Sumatera sana. Kita mengadakan pengajian diawali dengan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, lagu gugur bunga dan lain sebagainya.
Jadi kalau menurut saya Anda itulah yang menganggap kita berkamuflase dengan NKRI. Sebenarnya Anda itulah yang tidak NKRI. Wong kita ini ikut sama Abu ya, bis-bisan. Coba siapa yang berani mengumpulkan veteran se-Jawa Barat? Bahkan di Kabupaten Malang saya pengen tahu. Orang-orang yang gemar mengatakan cinta dengan pahlawan pendahulu ada nggak? Dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh yang sampai sedemikian rupa mengangkat kepahlawanannya para veteran yang sampai dini hari mereka itu tersisihkan. Nggak ada. Di sini mah veteran kita hadirkan di Bandung, bahkan di mana-mana. Karena perjuangan kita ini tinggal mencicipinya aja, tinggal enaknya lah. Veteran-veteran yang berjuang, bahkan sampai ada beberapa veteran yang rumahnya sudah tidak layak, roboh. Siapa yang bantu? Gini tah, matanya begini tah. Jangankan Anda yang komentar, bisa jadi dari pemerintahan sendiri pun kurang menyadari kepahlawanannya dari para veteran. Masya Allah, ini gaya mereka, Masya Allah. Apalagi ini, saya tuh banyak sebenarnya yang pengen saya ceritain ini. Ketika sekarang menjadi pahlawan gimana? Wah, nggak ada pahlawan dari golongan mereka, nggak ada. Tetap orang Nusantara ya. Terus ada juga orang untuk menyembunyikan kesesatannya. Pondok pesantren unik ini selalu menggembar-gemborkan nasionalisme, gitu kan? Orang karena melihatnya sekarang, kata saya begitu. Kalau ada orang yang berani datang ke sini ngomong kayak gitu, wah tak tempeleng sama saya. Siapapun itu, kami memahami apa itu NKRI sampai benar-benar, oh ternyata kita ini, oh ternyata itu justru dari Pondok Unik, kan begitu. Maka wajar kalau ketika tahun 2018 Panglima TNI mengatakan Pondok Unik ini bisa menjadi contoh daripada pondok-pondok yang lain. Di dalam hal apa? Dalam hal nasionalismenya. Bahkan sampai ada Pak di media, katanya Abu Yagufron ini keturunan pahlawan gitu kan. Pernah saya sampaikan Pak, karena Ujang Ma'ruf ini beliau gugur kakeknya Abuya ini ketika Bandung Lautan Api. Ternyata ada media yang datang ke Mandala Siliwangi Pak, dicek. Akhirnya ditulis di medianya, ternyata Abuya Mama Gufron ini keturunan dari salah satu pahlawan Bandung Lautan Api. Terbaru itu 2 jam yang lalu. Cek ke sana, pedangnya masih ada. Bahkan 4 bis santri waktu itu setelah mengadakan istighosah bangsa untuk kebangsaan, jadi doa bersama untuk kebangsaan NKRI itu dari dulu. Kita mau bukan sekarang-sekarang. 4 bis dibawa santri ke daerah Bandung. Setelah itu, setelah pengajian untuk napak tilas, dibawalah ke Museum Mandala Siliwangi. Di situ ada pedangnya, bajunya bekas perang, kan begitu. Kalau saya tanya, anda yang mengatakan sesat, yang mengatakan dobol, pernah berjuang apa untuk Indonesia? Kan begitu. Apalagi kalau kita buka Pindad Pak, asal usulnya Pindad. Mungkin sekarang orang sudah bisa paham Pindad, tempat bikin senjata dan sebagainya, kan nggak ngerti sejarahnya. Begitu Mas Bro ya. Saya itu cuma ingin menepis aja lah, nanggung lah kalau orang kayak gitu. Nih, salah satu kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Unik, yuk, ada kitab Marahul Labid karya Syekh Nawawi, ada kitab Nurul Yakin Tarikh, banyaklah. Bahkan ini nih, untuk fikih madhab syafi'inya yang dikaji di Pesantren Unik ini kita ada nih. Bahkan sampai dibuat apa namanya, diagram lah seperti ini. Dari mulai kita belajar kitab Al-Imla, kemudian ada Mukhtasar Mazani, Nihayatul Matlab, kitab Basit, kitab Wasi, kitab Wajiz, kitab Khulaso, kitab Syarah Kabir, Syarah Sogir, Minhajut Tolibin, I'anatut Tolibin, apalagi terus Mughnil Muhtaj, Tufatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Minhajut Tulab, Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Ini ada semua, dan di sini ada semua. Aneh-aneh.
Karena saking nggak ada bahan ya akhirnya seset seset gitu, satset zaman sekarang itu. Jadi saya mah ketawa aja. Alhamdulillah, dan ini berhasil. Bahkan saya ingat sebelum rame-rame orang menggunakan pin Pancasila merah putih, kita mah 2010 sama Abuya semua santri diwajibkan kalau masuk kelas diniyah ataupun di luar diniyah harus menggunakan pin Pancasila dan merah putih. Bayangkan sekarang pada pakai pin Pancasila, pin Indonesia, boro-boro biyen mah kamana wae cenah. Apa? Kubah. Oh, kubah. Aduh, nah, orang ini kan lucu. Makanya bersyukur kalau saya. Kenapa? Karena di pesantren Unik dari dulu sampai sekarang itu bisa istiqomah. Setiap hari Senin mengibarkan bendera merah putih. Ya, siapa yang mengatakan togut? Walaupun dulu ada sebagian oknum yang mengatakan Unik ini kok dikit-dikit upacara katanya. Ya wajar, oknum gak ngerti gitu. Tapi yang jelas pendidikan di sini benar-benar membentuk karakteristik para santri yang agamis dan nasionalis. Titik tanpa koma. Kalau Anda nggak tahu, agamis juga wallahu a'lam bishawab, apalagi nasionalis. Apalagi, ayo. Oke ya. Wah, masih banyak, kalau makanya datang ke sini, ge. Kalau datang ke sini kita jelasin satu persatu. Oke. Kita kasih kopi dan rokok. Gitu ya. Bila perlu baca kitabnya tentang Fi Bayani Asyurbi wal Qahwah karya Ihsan Jepis. Ada kitabnya. Oke, itulah. Lanjutnya saya ingin membacakan salah satu fadilah karena ini adalah hari Asyura ya. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu qad ikhtalafu fi tafsiri hadzal yaumi. Qala ba'duhum innama summiya Asyura li'annahu ashirun minal muharrami. Wa qala ba'duhum li'anna Allah ta'ala akrama fihi asyrata minal anbiya'i bi asyri karamatin taballahu ala Adam yauma Asyura. Wa rafa'allahu ta'ala Idris makanan aliyya fi yaumi Asyura wastawat safinatu Nuh 'alal judi yauma Asyura wa wulida Ibrahim alaihissalam fi yaumi Asyura wattakhadahu khalila wa anjahu minan nar kadzalika wa taballahu ala Dawud yauma Asyura wa rafa'allahu Isa yauma Asyura wa anjallahu Musa minal bahri wa aghraqa fir'auna yauma Asyura wa akhraja Yunus min batnil hauti yauma Asyura. Jadi para ulama itu berbeda pendapat mengenai pemaknaan daripada Asyura. Sebagian ulama mengatakan disebut Asyura karena adalah asyir, hari ke-10 dari bulan Muharram. Wa qala ba'duhum li anna Allah ta'ala akrama fi asyratan minal anbiya bi asyri karamatin. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 dari nabi dengan 10 kemuliaan. Tentang Asyura tadi. Di antaranya taballahu ala Adam yauma Asyura. Yang pertama Allah menerima taubatnya Nabi Adam di hari Asyura. Makanya bertaubatlah wahai orang-orang yang belum taubat. Lanjut ya. Terus kemudian wa rafa'allahu ta'ala Idris makanan aliyan. Dan Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang luhur fi yaumi Asyura. Jadi wa rafa'allahu ta'ala Idris makanan aliyan. Wastawat safinatu Nuh 'alal judi yauma Asyura. Begitu juga Allah menyelamatkan perahunya Nabi Nuh dari gelombang besar tsunami di atas tsunami di hari Asyura. Wa wulida Ibrahimu alaihisalamu fi yaumi Asyura. Begitu juga Nabi Ibrahim dilahirkan pada hari Asyura. Wattakhadahu khalilan wa anja minan nari kadzalik. Dan juga Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil
dan menyelamatkannya dari neraka, dari api maksudnya, juga di bulan Asyura. Wa taballahu ala Dawud yauma Asyura. Begitu juga Allah menerima taubatnya Nabi Dawud di bulan Asyura. Wa rafa'allahu Isa yauma Asyura, dan Allah mengangkat Nabi Isa juga pada hari Asyura. Wa anjallahu Musa minal bahr, dan Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun juga di bulan Asyura. Wa aghraqa Firauna yauma Asyura, dan Allah menenggelamkan Firaun dan tentaranya di bulan Asyura. Iya. Begitu ya. Terus kalau yang kita baca kitab seperti ini sesat. Allah, apalagi tak kamplengi kayak. Dan saya orang yang ngomong sesat itu dia tuh gak ngerti. Definisi sesat itu kayak bagaimana, gak ngerti. Ya Allah ya Rabb. Mau hukum makruh aja gak ngerti kok. Apalagi haddud dolalah wa mahaddud dolalah, mau hukum makruh aja gak ngerti. Masya Allah. Jadi ketinggalan ya mas-mas, mbak-mbak, kalau ada yang nonton, siapapun, kalau anda mengatakan unik berkamuflase dengan atas nama NKRI, ketinggalan anda. Karena kita dari dulu sebelum ada YouTube rame seperti ini, kita sudah diajarkan nasionalis. Buktinya Istiqomah ini sebagai bukti. Istiqomah setiap pengajian. Sekarang semuanya rame-rame. Kalau setiap pengajian, Indonesia tanah airku. Dulu mah boro-boro. Kan begitu. Akhirnya kan dipakai juga. Setelah mereka rame-rame membacakan Indonesia Raya 1 stansa, kita bawakan 3 stansa. Ada juga unik katanya merubah lagu Indonesia Raya. Nah, kelihatan karena gak belajar sejarah. W.R. Supratman pada mulanya membuat lirik Indonesia Raya itu 3 stansa, mas-mas, akang-akang. Orang kita menyanyikan lagu 3 stansa itu loh di depan Panglima. Artinya kalau kita merubah, ya sudah disalahkan dong. Makanya belajar benar-benar yang paham. Ini mah kadang-kadang. Dan saya khawatir juga Pak, orang yang mengatakan unik berkamuflase dengan NKRI pasti giliran ditanya Pancasila, sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 nggak tahu juga. Masya Allah. Nah ini kan repot ini, memalukan. Sekarang ada rame kampung Pancasila di mana-mana, semarak. Rame Pak sekarang itu, pada ditiru. Kan nggak ngerti siapa yang memberikan ide kampung Pancasila dengan Tugu Pancasila. Sampai ini sendiri bukan begini gitu ya. Jadi kalau saya itu banyak, makanya saya itu pengennya ya kalau ada yang datang ke sini ya alhamdulillah kita ngobrol apa. Makanya wajar kalau Abu yang mengatakan kita selamatkan Pancasila. Awas, bukan Pancasilanya mas bro, nilainya. Wong dengan anda cara seperti ini aja itu sudah tidak mencontohkan sila yang keempat ya. Masa ketika ada orang yang berbondong-bondong NKRI ini jadikan negara khilafah rotifah Islamiyah, anda diam? Kan begitu. Sebenarnya masih banyak nih kalau saya ceritakan, tapi kita tunggu aja siapapun itu. Nah terus kemudian orang yang mengatakan 500 kitab hoax, nah ini diantaranya salah satu kitabnya yang lagi kita garap juga. Ini insya Allah akan kita cetak kitab kuning ya. Jadi maksudnya biar bisa dimaknai gitu. Kama koyo oleh barang anan nafsa setuhune nafsu atau jiwa annatiqota gitu. Kang iso guneman iku qalbul insani, atine insan. Walidalika lan iku krana mengkono mazkur yusamma den arani opo al alamu alam bil insani kelawan jeneng insan al kabiri kang gede. Yang punya logat seperti ini sesat. Zada nambahi sinten al jili sajili ala aqwali bani Arabi
ing atase piro-piro dawuh Ibnu Arabi bi idofatil khutuwati al matlubati lil wusuli ilal kamali al kamali ya, majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Gak akan ngerti mereka Pak. Coba bismillah bismi al ba'u harfu jarrin asliyin yahtaju ila muta'alliqin yata'allaqu bihi ismi majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun bi akhirih. Ismi mudhaf Allahi mudhafun ilaih wa majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Ar-Rahmani natul awal wa natu minallah wa natul majruri majrurun. Loh, apa? Bil kasrati. Itu pelajarannya awamil. Pelajarannya pesantren-pesantren zaman biyen begitu. Apalagi mau manain ini torikoh lagi kalau di Sabandia. A'udzu nyuwun pitulung atau nyuwun perlindungan pangereksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minasyaitoni saking setan ar-rajim kang laknat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.